Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah materi Finding Inner Peace atau menemukan ketenangan di kedalaman makna. Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman yang serba cepat ini, kenapa masih banyak orang yang masih merasa cemas, kemudian takut, kemudian merasa hatinya tidak tenang. Padahal secara fasilitas ini sangat mencukupi sekali. Kemudian banyak orang yang seringkali mencari kedamaian dengan mengubah outer atau outer game, mengubah status sosialnya, menumpuk hartanya, kemudian mencari kedamaian di luar sana, hiburan, kemudian berpoya-poya di luar. Tetapi ketika kembali ke rumah, mereka masih saja merasakan ketidaktenangan itu. Kenapa? Karena ternyata ketenangan yang hakiki berada di dalam. Mari kita renungkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebuah doa yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya, wahai Allah, aku memohon ketenangan hati kepadamu, yang yakin bahwa aku akan kembali padamu, yang ridho dengan segala ketetapanmu, kemudian yang selalu merasa qanaah, yang selalu merasa cukup dengan apa yang engkau berikan. Dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ada 3 pilar utama untuk kita untuk kembali menemukan kedamaian di kedalaman makna. Yang pertama adalah yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup akan terasa tenang jika diawali dengan pengetahuan tentang tujuan hidup kita. Ketika jiwa kita mempunyai sawa atau jangkar yang kuat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, maka ada badai sekecil atau sebesar apapun tidak akan membuat kapal kita karam. Bayangkan ketika seseorang menaiki kapal, tapi dia yakin bahwa nanti kapal ini akan berlabuh di sebuah pantai yang indah. Maka sebesar apapun, ada badai, ada topan di tengah jalan, ia akan merasa tenang karena ia yakin bahwa kapal ini satu saat nanti ia akan berlabuh di pelabuhan yang sangat indah. Jadi setiap kali kita merasa cemas, merasa takut tentang dunia, maka bisikan dalam hati kita bahwa ingat, dunia ini hanya sementara. Bahwa kita satu saat nanti, perjalananku adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesailah semua drama tentang dunia. Yang kedua adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita bahwa sumber stres,
sumber ketidaknyamanan adalah penolakan. Penolakan tentang apa? Yaitu penolakan tentang kenyataan yang terjadi saat ini. Banyak orang yang merasa dirinya stres, yang merasa dirinya capek, karena mereka menolak tentang kenyataan hidup yang sedang dia alami. Bahkan seringkali ketika mendapatkan ujian, dia bertanya, kenapa harus saya? Kenapa kok orang lain enggak? Kenapa kok hidup saya begini? Lalu dia membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Ridho bukanlah kepasrahan yang malas, tetapi ridho adalah sebuah rasa bahwa ini adalah episode atau skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita punya energi sisa untuk meresponnya. Meresponnya yaitu dengan ikhlas dan ikhtiar yang baru yang bisa kita maksimalkan. Mari kita belajar mengontrol hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita belajar melepaskan hal-hal di luar kendali kita. Dan kita belajar untuk terus melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Yaitu niat, doa, dan usaha tentunya. Yang ketiga adalah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini adalah mentalitas keberlimpahan atau dalam Islam kita mengenal dengan istilah qanaah. Merasa cukup, selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan dia tidak suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, apalagi dengan kehidupan yang ada di media sosial saat ini. Karena ketenangan tidak akan pernah hadir pada hati yang selalu merasa kurang. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa sedikit kita membutuhkan dunia untuk tetap merasa bahagia. Saat kita merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah hati kita merdeka dari duniawi. Ucapkan alhamdulillah bukan hanya di lisan, tetapi rasakan getarannya di dalam dada. Sadari nafas yang masih berhembus, kemudian kesehatan, keluarga yang selalu hadir saat ini. Maka selalu rayakan momen saat ini dan di sini. Sahabat sekalian, menemukan ketenangan bukanlah harus menjauh, harus mencari tempat yang jauh. Tetapi ketenangan yang hakiki adalah dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan 3 cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meluruskan orientasi kemana kita pulang, kemudian menyembuhkan penolakan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Betapa indahnya doa tadi, maka mari kita sama-sama lantunkan doa tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsam bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon ketenangan jiwa kepadamu, yakin akan bertemu denganmu, ridho dengan segala ketetapanmu, dan selalu merasa cukup atau qanaah atas apa yang telah Engkau berikan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.